Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kita pada kali ini akan mempelajari tentang tema 5, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Ada IPA mengenai sifat cahaya pada penggunaan periskop, kemudian bahasa Indonesia, menuliskan informasi pada tabel, ada PPKN, sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, dan bahasa Indonesia membandingkan informasi teks bacaan. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu periskop? Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan sama seperti benda asli yang diamati. Berikut adalah cara kerja periskop. Cahaya masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan ke cermin. Pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarahkan ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Elemen-elemen yang ada pada periskop tidak dapat dihilangkan, karena jika ada bagian yang hilang maka periskop tidak akan dapat digunakan. Begitu pula dengan dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa. Oleh karena itu, sebaiknya sikap dan perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sekarang kita akan belajar tentang sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, pedoman berperilaku sebagai umat beragama yang taat kepada ajaran agama. Sikap yang sesuai adalah taat menjalankan ibadah dan menghormati hak-hak umat beragama lain dalam beribadah. Sila kedua, pedoman perilaku terhadap sesama manusia diwujudkan dengan memiliki sikap tenggang rasa dan menghormati orang lain. Sila ketiga, pedoman untuk bersatu membangun negara Indonesia diwujudkan dengan menghargai produk buatan bangsa sendiri dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Sila keempat, pedoman penerapan musyawarah dalam menyelesaikan masalah diwujudkan dengan menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain dan mengembangkan sikap demokratis. Sila kelima, memberi pedoman untuk berperilaku adil terhadap semua orang. Sikap yang sesuai adalah menghargai hasil karya orang lain dan membantu korban bencana alam. Menghargai jasa para pahlawan juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Kita dapat menuliskan informasi penting teks pada tabel untuk mempermudah dalam mengingat isi teks dengan cepat, terutama saat kita harus menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca. Setelah membaca teks tentang sikap kepahlawanan, kita dapat menuliskan beberapa informasi seperti berikut: tokoh pahlawan yang dibicarakan, latar belakang kehidupan dan pekerjaannya, sikap kepahlawanan yang patut diteladani dari tokoh tersebut. Sebelum membaca sebuah teks, tentunya kita mungkin sudah memiliki beberapa informasi tentang isi teks. Misalnya, ketika kita membaca teks tentang seorang pahlawan nasional, kita mungkin sudah mengetahui siapa pahlawan itu dan apa jasa-jasanya bagi bangsa Indonesia. Setelah membaca teks, kita akan lebih memahami tentang pahlawan tersebut. Kita dapat membandingkan informasi yang kita peroleh sebelum dan sesudah membaca teks. Manfaat kegiatan membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks antara lain sebagai berikut.
memastikan apakah informasi yang kita ketahui sebelumnya sudah benar atau belum. Juga menambah pengetahuan kita tentang isi teks. Tugasnya adalah tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang Muhammad Hatta. Kemudian bacalah teks tentang Muhammad Hatta yang ada pada buku pena halaman 128 hingga 129. Bandingkan informasi sebelum kau membaca teks dengan informasi setelah membaca teks ke dalam sebuah tabel. Kemudian, tariklah kesimpulan mengenai Muhammad Hatta. Demikian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan, olahraga, istirahat teratur, dan mengkonsumsi makanan bergizi supaya terhindar dari virus corona. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.